الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Penonton yang semoga dirahmati oleh Allah, di sini saya akan menjelaskan ayat yang telah didengarkan tadi, yaitu Az-Zukhruf ayat 10. Dalam potongan pertama yaitu alladzi ja'ala lakumul ardu mahda, yang menjadikan bumi untukmu sebagai tempat yang untuk menetap, wa ja'ala lakum fiha subulan, dan dia membuat jalan-jalan di atas bumi untukmu, la'allakum tahtadun, agar kalian mendapatkan petunjuk. Dijelaskan bahwa bumi itu dijadikan sebagai tempat menetap. Hal ini merupakan kehendak Allah, yaitu sebagai takdir kita. Kita menjadi laki-laki ataupun menjadi perempuan, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita lahir dari ayah siapa, kita lahir dari ibu siapa, kita lahir di golongan mana, atau mungkin kita mendapatkan keluarga kaya ataupun miskin, semuanya sudah ditentukan. Kita lahir di mana, kita lahir di Indonesia, kita lahir di Jawa, Sunda, atau yang lainnya, semuanya ditentukan oleh Allah. Kita tidak dapat merubahnya, kita hanya dapat mengikuti dan berikhtiar sesuai yang didapatkan oleh kita. Selanjutnya yaitu kita sudah disediakan jalan-jalan. Jalan-jalan ini dapat diartikan bahwa bumi itu sudah dihamparkan untuk kita. Kita dapat berjalan di bumi ini karena ada tanah yang dapat kita injak. Semuanya disediakan oleh Allah. Bahkan dari tanah-tanah ini sudah ada pohon-pohon dan juga buah-buahan atau mungkin yang lainnya sebagai sarana untuk hidup untuk diri kita. Kita dapat bermuamalah, kita dapat menjalankan ibadah, kita dapat bercengkerama dengan teman-teman kita, semuanya sudah disiapkan oleh Allah. Kita hanya menjalankan apa yang sudah ada. Jalan ini dapat diartikan juga Allah sudah menyiapkan kita cara hidup yang bermacam-macam. Kita dapat menjalankan hidup bekerja sebagai guru, atau mungkin bekerja sebagai tani, atau mungkin bahkan dokter, atau mungkin bahkan kita hanya menjadi pekerja jalanan, mungkin membersihkan jalan, atau mungkin yang lainnya. Semuanya kita dibebaskan untuk hidup. Kita dapat bekerja apa saja, tapi yang terpenting semua itu kita harus menjalankan dengan niat ikhlas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang kita lakukan, entah apapun yang kita kerjakan, semuanya harus berujung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh mengingkarinya. Dan dengan Al-Quran ini kita lebih tahu mana jalan yang lebih baik. Dalam surat Al-Fatihah kita dijelaskan bahwa ihdinas syiratal mustaqim, tunjukkan kita jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini apa? Yaitu jalan dari Al-Quran ini. Kita dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Tanpa Al-Quran kita akan sulit menentukan mana yang lebih bagus untuk kita lakukan. Tanpa Al-Quran juga kita akan seperti orang jahiliyah yang mengedepankan akal mereka, mengedepankan nafsu mereka untuk menjalankan segala hal. Tidak ada tuntunan utama dan mereka semua menjalankan apa yang sekiranya dianggap mereka baik. Sedangkan kita memiliki Al-Quran, kita seharusnya mengikuti apa yang dicontohkan di dalam Al-Quran ini. Kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul kita, yaitu Muhammad SAW. Kita berjalan, kita melakukan muamalah, kita melakukan ibadah, kita melakukan talabul ilmi, kita semua sudah ada tuntunannya. Dan seharusnya kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah ini. Maka dari itu, dengan adanya Al-Quran ini dan dengan bulan Ramadan ini,
sebagai bulan Ramadan yang merupakan bulannya Al-Quran, maka kita harusnya makin menjiwai Al-Quran ini. Kita tidak hanya membacanya tapi juga menikmati dan memaknai setiap ayat-ayatnya. Dari ayat Al-Quran yang pendek seperti Az-Zukhruf ayat 10 tadi yang memiliki makna yang begitu banyaknya. Seharusnya ayat-ayat lainnya juga memiliki makna yang lebih lagi dari ini. Pada ayat 109 ayat surat Al-Kahfi dijelaskan bahwa qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Apabila lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat dari Rabb Allah Subhanahu wa taala, maka lautan itu akan habis sebelum kalimat-kalimat itu sudah dituliskan semuanya. Maka dari itu sebenarnya ayat-ayat Al-Quran ini telah menjelaskan banyak hal yang semuanya itu bisa berhubung kepada kehidupan kita sehari-hari. Jadi memang Al-Quran didesain untuk kita agar lebih berpikir. Kita harus mempelajari lebih dalam. Kita harus mengaitkan setiap kegiatan kita, setiap apa yang kita lakukan harus sesuai dengan Al-Quran ini. Bahkan semisal kita hanya mengobrol atau mungkin yang lainnya, kita harus senantiasa memikirkan apakah kegiatan kita ini sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran memang didesain untuk kita agar lebih berpikir, agar setiap kita membacanya, maka kita akan lebih merasa ingin untuk lebih tahu, lebih mendalam lagi. Setiap ayat sering dijelaskan tidak secara langsung, tapi secara maknawi, dan kita harus senantiasa mempelajarinya. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.